Pergantian tahun untuk sebagian besar orang cukup simpel. Tinggal nyalain kembang api, terus tiup trompet, selesai. Tahunnya udah pindah. Tapi dalam dunia teknologi, ternyata nggak selalu sesimpel itu. Halo semua, Jun di mana? Buat yang udah cukup dewasa, yang di tahun 99 ke 2000 itu sudah bisa merasakan hebohnya perpindahan milenium gitu ya. Bukan cuma perpindahan tahun, tapi perpindahan abad. Dari 1999 ke 2000. Nah, waktu itu bukan hanya heboh perayaan pergantian tahunnya. Tapi ada satu kehebohan lagi yang menyerang dunia teknologi yang saat itu disebut dengan Y2K atau Year to Kilo. Ya, maksudnya adalah tahun 2000. Nah, di tahun ini, saat pergantian dari tahun 2021 kemarin ke 2022 sekarang ini, ada satu isu lagi yang disebut dengan Y2K22. Apalagi tuh? Oke, kita mulai dari Y2K dulu. Apaan sih Y2K itu dan apakah yang sekarang ini mengulang hal yang sama? Jadi di saat itu bukan hanya pergantian tahun 99 ke 2000, tapi pergantian abad dari tahun 1900-an ke tahun 2000-an. Nah, pergantian tahun ini dikhawatirkan punya dampak yang besar terhadap dunia komputer saat itu. Ceritanya, program komputer yang kompleks itu pertama kali dibuat sekitar tahun 1960-an. Nah, saat itu para programmer kalau nulis tahun itu disingkat bre, bukan 4 digit tapi cuma 2 digit. Jadi kalau 1960 disingkat jadi 60 doang. Tahun 1980 disingkat jadi 80 doang. Dan tahun 1999 disingkat 99. Akhirnya, begitu akan berpindah ke tahun 2000, maka sistem penamaan tahun ini akan reset kembali jadi 00. Dan ini dikhawatirkan membawa dampak yang signifikan karena nantinya sistem komputer dikhawatirkan akan membaca tahun itu sebagai tahun 1900, bukan tahun 2000. Dan hal ini disebut dengan Y2K bug atau Millennium Bug. Terus emangnya kenapa kalau sistem komputer membaca tahun menjadi 1900? Apa nggak bisa tinggal di reset aja atau diganti sistem penamaannya? Bisa. Persoalannya adalah komputer yang dipakai saat itu udah dipakai selama puluhan tahun. Dan untuk mengganti sistem, maka nggak bisa cuma mengganti satu komputer doang. Harus mengganti semua komputer yang ada di dunia. Dan ini akan butuh resource yang gede banget. Ya udah kalau gitu nggak usah di reset aja, biar aja jalan lagi dari 00 ke 99 lagi. Nggak bisa gitu bre, karena sistem komputer udah melakukan segala sesuatunya secara otomatis. Jadi dia hanya bisa melakukan pekerjaan urut nih dari tahun 98, 99, terus 2000 planningnya seperti apa. Begitu dia balik ke 1900 bakal timbul masalah. Contoh dalam dunia perbankan. Kalau semisal kamu mengajukan cicilan di tahun 99 gitu ya. Terus habis itu cicilannya 5 tahun. Udah diinput ke dalam sistem. Begitu berganti tahun ke tahun 2000. Maka komputernya akan membaca tahun ini sebagai 1900. Maka cicilan kamu bukan lagi plus 5 tahun, tapi minus 100 tahun. Dan untuk merubah ini nggak bisa cuma ngerubah satu komputer doang, tapi harus ngerubah komputer di semua bank yang ada di dunia. Bayangin, ada berapa banyak komputer yang harus diupdate. Dan itu baru dari satu industri doang, perbankan. Belum yang lainnya. Ya kalau emang harus dirubah, kenapa nggak dirubah aja? Walaupun keluar biaya banyak, tapi kalau emang harus seperti itu, ya udah lakuin aja. Ini yang jadi masalah, karena estimasi biaya yang harus dikeluarkan ternyata gede banget. Diperkirakan biaya yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan itu semua tadi ada di kisaran 400 juta dolar sampai 600 billion dollar. Bayangin. Makanya waktu itu banyak banget orang yang panik dan mereka menganggap akan terjadi kiamat teknologi. Saking paniknya orang-orang saat itu, terutama warga Amerika Serikat, mereka sampai ngeborong bahan makanan, terus apalagi obat-obatan, genset, semuanya dibeli karena mereka khawatir dengan matinya teknologi maka barang-barang ini akan menjadi susah diakses. Dan pemerintah US saat itu pun sampai mengeluarkan semacam undang-undang darurat untuk menghadapi masalah ini. Terus apa yang terjadi? Apakah betulan terjadi kiamat teknologi? Beberapa laporan terkait hal ini ternyata benar-benar terjadi. Ada beberapa industri yang memang terpengaruh oleh Y2K ini. Tapi dampaknya ternyata nggak terlalu serius. Contoh nih, tepat di tanggal 1 Januari tahun 2000 di Australia, mesin validasi tiket bis di 2 negara bagian nggak bisa beroperasi seketika. Di Ishikawa, Jepang, tepat pada tengah malam pergantian tahun,
alat monitoring radiasi tidak bisa berfungsi. Tapi untungnya tidak ada dampak yang berbahaya terhadap masyarakat sekitar. Masih dari Jepang. Tepat 2 menit setelah pergantian tahun, salah satu provider seluler Osaka Mediaport melaporkan bahwa terjadi error pada sistem manajemen tanggal di jaringan mereka. Tapi masalah ini pun sudah bisa diselesaikan sekitar jam 2.43 menit di malam itu juga. Terus masih dari Jepang, NTT Docomo, perusahaan seluler terbesar di Jepang, melaporkan terjadinya error pada beberapa device mereka. Jadi untuk device yang kepenuhan memori, mereka akan otomatis menghapus pesan lama. Nah, karena terjadinya bug penanggalan ini, maka yang dihapus sama device-nya adalah pesan yang baru masuk di tahun 2000 karena dia terbaca sebagai pesan yang paling tua, terbaca sebagai pesan yang masuk di tahun 1900. Beberapa perusahaan lain dari berbagai macam negara juga melaporkan hal-hal yang terkait dengan Y2K bug ini. Operasional mereka menjadi sedikit terganggu, tapi tidak ada yang terlalu serius. Nah, setelah itu memang dibuat beberapa langkah untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah dengan menggunakan sistem date extension. Jadi saat itu semua program komputer dirubah cara penanggalannya dari 2 digit menjadi 4 digit. Tapi tentu saja hal ini tidak menjadi solusi permanen. Karena dengan merubah 00 jadi 2000, maka 8000 tahun lagi kasus yang sama akan terulang kembali. Nah, sekarang masuk ke Y2K22. Apakah yang terjadi di tahun 2022 ini sama? Terulang lagi hal yang terjadi 22 tahun yang lalu? Ternyata bukan. Kali ini bug yang terjadi bukan mempengaruhi komputer secara global, tapi hanya spesifik pada Microsoft doang. Dan ini berhubungan dengan sistem penamaan file update-nya Microsoft yang menggunakan kombinasi angka tertentu. Dan file yang dimaksud adalah sistem update malware scanning engine dari Microsoft yang menggunakan sistem penamaan angka tahun di depan, diikuti bulan, tanggal, dan diikuti 4 digit angka di belakangnya. Contoh, jika update-nya dilakukan tanggal 1 Januari 2022, maka nama filenya adalah 2201010001. Ini adalah sistem penamaan yang gampang untuk di tracking. Jadi kalau kita dapat update, itu update tanggal berapa dan urutan keberapa. Nah, angka-angka ini tadi disimpan dalam bentuk 31 bit. Emang apa yang salah dengan itu? Dalam kode binary yang cuma punya 2 digit angka 0 dan 1, maka 31 bit itu artinya adalah 2 pangkat 31 yang hasilnya adalah ini. Kalau pengen tahu penjelasan detailnya tentang binary code ini, saya udah pernah janji bikinin videonya tapi belum kesampaian sampai sekarang. Jadi kamu subscribe dulu aja, aktifin notifikasinya biar nanti kalau udah rilis videonya kamu nggak ketinggalan. Nah, sekarang kembali ke angka tadi nih, 31 bit. Apa yang salah dengan itu dan kenapa kok bermasalah saat berganti tahun ke 2022? Di tahun 2021, sistem penamaan update-nya Microsoft masih menggunakan angka depan 21. Jadi walaupun dirilis tanggal 31 Desember 2021, maka penulisannya adalah 21, 12, 31. Masih masuk dalam range 31 bit tadi. Tapi begitu masuk tahun 2022, maka penamaan sistemnya akan menjadi 22. Lebih besar dari angka yang bisa disupport oleh sistem 31 bit tadi. Jadi otomatis segala sesuatu yang dibuat di tahun 2022 tidak akan bisa diproses. Bisa dibikin tapi nggak bisa diinput. Microsoft sendiri di saat video ini dibuat belum memberikan penjelasan resmi yang detail tentang masalah ini. Tapi dari keterangan tadi itu memperkuat teori bahwa hal ini bisa menyebabkan malware engine crash yang akan berimbas pada banyaknya pesan yang akan stuck dalam antrian. Dan ini berhubungan dengan pengiriman email. Jadi di saat ada email baru yang akan dikirim, dia harus melewati malware engine scanning dulu. Nah, karena malware engine scanningnya ini mati, maka emailnya akan tertahan di situ. Dan nantinya email baru yang masuk akan terus berada di antrian karena nggak bisa melewati malware scanning engine. Dan hal ini terbukti dengan adanya salah satu service provider yang lapor ke Microsoft di website resminya gitu ya. Mereka melaporkan pada Microsoft bahwa di sistem mereka terjadi antrian 10.000 pesan dalam waktu kurang dari 24 jam. Dan antrian sebanyak itu yang terus bertambah berpotensi untuk membuat storage mereka cepat penuh dalam waktu yang sangat cepat, dan ini berpotensi membuat operasional perusahaan mereka terganggu. Dan ternyata bukan cuma satu provider itu aja. Tepat di pergantian malam tahun baru di New York,
terjadi global shutdown di beberapa exchange server di sana. Microsoft sendiri udah bilang bahwa mereka sedang membuat patch untuk hal ini, tapi tentu saja masih butuh waktu. Dan email yang ngantri tadi nggak bisa nungguin patch yang dikeluarkan oleh Microsoft. Maka salah satu solusi yang bisa dilakukan sementara ini adalah menonaktifkan sistem malware scanning engine biar email yang ngantri ini bisa segera dirilis. Permasalahannya adalah dengan menonaktifkan sistem tadi, maka email-email ini tadi berpotensi besar terkena serangan hacker. Apakah provider email kita juga terpengaruh? Itu yang kita belum tahu. Yap, itu tadi tentang Y2K22 yang ternyata di balik layar punya dampak yang sedemikian hebatnya. Ternyata pergantian tahun di dunia tidak selalu semudah tiup trompet dan nyalain kembang api. Di tengah teknologi yang selama ini kita anggap mudah dan kita anggap sepele, ada orang-orang yang terus-terusan bekerja siang malam untuk menjaga layanan mereka tetap kita anggap sepele. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video yang lain.